Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Belalah perkaraku Tuhan, dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Jadilah penerang jalanku, memasuki tempat kudus-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki atau merayakan hari Minggu biasa yang ke-23 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi terbuka atas kasih dan sapaan Allah. Namun harus diikuti, harus diakui bahwa ternyata tidak setiap orang mau mendengarkan sapaan dan kasih itu. Bisa hal itu terjadi karena memang orangnya tertutup, dalam arti memang tuli sehingga tidak mendengar, namun juga barangkali tidak melihat atau karena buta. Hari ini kita berusaha membuka hati dengan datang kepada Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi Kudus. Kita tetap mohon agar kehadirannya dalam tubuh dan darahnya memberi kesembuhan kepada kita yang merayakannya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita menyadari dalam diri kita, apakah kita walaupun mata kita terbuka, telinga kita terbuka, lidah kita tetap mengungkapkan kata, apakah kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah? Dengan kata lain, terbuka kepada sabdanya, dan dengan demikian menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan bagi orang-orang lain. Seraya mempersembahkan diri, niat-niat dan doa kita, kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-88 dari Pung Seui, ayah dari Sieni, Elsa, Karen dan Preman dan Vivien. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati dan melindungi
orang tua kita, Bapak terkasih Pung Seui, serta memberi kebahagiaan bersama dengan semua anggota keluarga. Juga kita bawa dalam doa-doa kita, mereka yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini, tahunnya Pastor Jimmy, dan juga para imam yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada kesempatan ini, Pastor Samson Boreni dan Pastor John Dakunya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya saudari kita Karen yang sementara dirawat di rumah sakit dan mengalami atau di kemo pada hari ini. Juga kita mohon keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya Papa Opa terkasih Jeffrey Hongadi yang telah dipanggil oleh Tuhan 7 hari yang lalu. Bersama dengan saudara-saudari kita mohon supaya Tuhan berikan anugerah keselamatan dan berikan istirahat yang kekal kepadanya. Juga mendoakan Felis T. K. Bang, juga Ong Sui Beng atas hari kematiannya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening di hadapan Allah, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dan dengan demikian lewat kesaksian itulah hidup kami semakin Kau sempurnakan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Papa Pung Seui, Pastor Samson Bureni, Pastor Nyondakunya, dan juga yang merayakan hari ulang tahun imamatnya, Pastor Jimmy Satu. Semoga dengan rahmat usia dan panggilan hidup yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, mereka senantiasa boleh semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang senantiasa bekerja sama dengannya, serta senantiasa membawa dalam doa-doakan mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui seluruh upaya yang dinyatakan kepada mereka, mereka memperoleh kembali kesehatan, dipulihkan dari penyakitnya. Terlebih Tuhan, bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, telah berpulang, utamanya Papa Opa terkasih Jeffrey Hongadi yang telah 7 hari Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami, umatmu, dan juga Ibu Teresia Ginawati Nyos yang telah Engkau panggil 39 tahun yang lalu. Felis T. Kebang Ong Sui Beng, semoga mereka yang telah berpulang ini dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama dengan para kudus-Mu di surga. Seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan persiapan di tengah dunia ini, Kau pelihara, Kau kuatkan, Kau hibur dalam seluruh kehidupan mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan diculikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.
Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah Allah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam perkumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada seorang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku."
Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, isi ringkas bacaan kita pada kesempatan ini dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Bahwa dalam penderitaan yang membuat tawar hati, dijanjikan keselamatan pada akhir zaman. Dan Allah sendiri akan datang untuk menyelamatkan. Maka zaman Al-Masih sebagai zaman keselamatan perjanjian akan menjadi zaman baru. Dan pada waktu itu orang bersorak gembira karena keselamatan Tuhan telah nyata. Dan itu pasti pada pribadi seorang manusia yang berinkarnasi, mengambil bagian
menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan, itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Dan dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dari surat Rasul Yakobus, sebagai pengikut Kristus haruslah menilai orang lain seperti Kristus menilai manusia, dan bukan menurut penglihatan casingnya saja. Orang yang dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah adalah orang yang semakin terbuka kepada Allah dan erat kuat berhubungan dengannya, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia itu menjadi sarana untuk ahli waris. Dan dengan demikian kita tidak dengan serta-merta menjadi hakim bagi orang lain dan merasa lebih baik. Lalu kerajaan Allah itu sungguh nyata dan nampak dan terwujud di dalam diri Yesus Kristus yang menghadirkan seluruh kemuliaan Allah. Itulah yang ada dalam bacaan Injil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sedikit merenungkan lebih lanjut atau lebih jauh bacaan kita pada kesempatan ini. Dalam tata cara pembaptisan lama ada satu bagian upacara, yakni menjama telinga kanan lalu kiri serta lubang hidung dari calon baptis sambil berkata Efata, yang berarti terbukalah untuk harumnya bau wangi. Engkau setan enyahlah, karena pengadilan Allah akan mendekat. Inspirasi tindakan dalam tata cara pembaptisan ini berasal dari Injil Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentang seorang tuli dan bisu atau gagap yang dibawa kepada Yesus dan disembuhkan olehnya, yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Orang itu merupakan contoh tentang seorang yang tertangkap dalam kondisinya yang terbatas. Orang ini terisolasi, tidak mampu untuk berkomunikasi secara penuh dan berpartisipasi dalam kehidupan sekitar. Maka menarik untuk diamati bahwa Yesus menyembuhkan orang itu tidak hanya dengan sabdanya yang penuh kuasa seperti yang dibuat sebelumnya, seperti biasanya, tetapi juga dengan suatu tindakan, yakni memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, meludah serta meraba lidah orang itu. Setelah selesai, Yesus menengadah ke langit dan berkata Efata. Pada umumnya kita melihat Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kata-kata saja setelah melihat besarnya iman orang itu. Kini kata-kata Yesus didahului dengan sejumlah tindakan atas orang yang disembuhkan. Orang yang bisu dan gagap itu pun akhirnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, tindakan Yesus itu menimbulkan kekaguman di antara orang-orang yang menyaksikannya. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Walaupun Yesus melarang orang-orang itu untuk tidak menyampaikan kepada siapapun tentang apa yang telah terjadi, namun mereka tidak dapat diam setelah menyaksikan peristiwa yang mengagumkan itu. Mereka memberitakannya kepada orang-orang lain. Dengan kata lain, kabar tentang tindakan Yesus itu tidak dapat dihalangi. Suatu tindakan baik tidak hanya perlu diketahui, tetapi juga diteruskan kepada orang lain dan dirasakan oleh mereka. Atas cara demikian, Yesus dan para pengikutnya bahkan semakin dikenal dan diakui. Tindakan Yesus itu menggemakan ramalan dalam kitab Yesaya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dengan tindakannya itulah Yesus menunjukkan hati Allah yang murah hati dan penuh kasih sayang, khususnya kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Ia tidak hanya memberikan kepada orang yang disembuhkan
suatu tanda kasih Allah, tetapi juga suatu harapan baru ke depan. Cara Yesus menyembuhkan orang itu mengingatkan kita akan sakramen baptis yang telah kita terima, Bapak Ibu Saudara terkasih. Melalui anugerah iman, telinga kita dibuka untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan mulut kita dimudahkan untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang lain. Dan melalui baptisan kita dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota gerejanya. Hal itu menuntut komitmen total kita pada cara hidup yang diminta Yesus untuk diikuti. Bagian penting dari komitmen ini adalah keterbukaan kita terus-menerus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, dan suatu kemampuan untuk membagikan iman kita kepada orang-orang lain. Melalui mulut kita dipanggil untuk tugas mewartakan dan memberitakan kabar gembira. Melalui telinga kita diminta untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan jelas. Sebagai orang-orang yang dibaptis, tidak cukup kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi juga harus menjadi pewarta handal atau pelaksana sabda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kisah penyembuhan orang tuli dan bisu gagap itu adalah kisah kita juga yang kadangkala tuli terhadap sapaan Tuhan. Kita tidak mau mendengarkannya, bahkan mungkin mendengarkannya, tetapi itu lewat saja, dan akhirnya kita tidak bisa melaksanakannya. Melalui seluruh tindakan dan perbuatan kita diajak untuk sungguh menghadirkan kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya rasa kita semua yang ada dalam gereja ini paling tidak menonton apa yang baru saja diupayakan, yaitu kedatangan Paus, pemimpin gereja tertinggi kita. Kemudian apa yang kita dengar dari komentar orang lain. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita. Sempat tadi berbincang atau sedikit bercerita bagi mereka yang langsung hadir di perayaan itu. Tetapi saya kira kita juga yang mungkin menonton dari rumah masing-masing, ataukah yang mungkin sempat hadir dalam perayaan misa live streaming bersama di gereja ini, saya kira kita bisa menyaksikan. Dan dari semua komentar itu, ada yang langsung ekstrim mengatakan, kenapa Paus atau pemimpin gereja Katolik tertinggi ini sungguh mampu dan bisa melakukan itu? Pertama, karena dia memiliki iman. Dan di dalam dirinya yang tumbuh dan berkembang adalah Kristus sendiri dan bukan dirinya. Dia tidak mewartakan dirinya, tetapi mewartakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh dinyatakan kepada seluruh umat manusia, terlebih mereka yang percaya kepadanya. Sungguh suatu kebanggaan, tetapi sekaligus tentu bagi kita, utamanya kalau bagi saya, menjadi suatu bahan refleksi. Seandainya setiap umat manusia punya komitmen dan kerinduan serta keinginan seperti itu di dalam dirinya untuk mengikuti imannya, karena tidak ada agama apalagi iman yang mengajarkan keburukan, kejahatan, tetapi yang diajarkan adalah kebaikan dan kebenaran Allah itu sendiri. Seandainya semua manusia mampu mengelola itu dalam seluruh kehidupannya dan menyadari dalam seluruh kehidupan ini, pasti dunia ini sungguh penuh dengan kedamaian. Tetapi apa boleh dikata, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, manusia telanjur diberikan kuasa dan kehendak bebas
untuk memilih seluruh perjalanan hidupnya dan menentukan di dalam seluruh hidupnya langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Apakah ini menjadi penyesalan dari Tuhan untuk memberikan kehendak bebas kepada kita sebagai ciptaan gambarannya? Tuhan tidak pernah menyesal untuk itu. Tetapi kitalah yang seharusnya mau dan ingin untuk selalu mau dan ingin mendengarkan Dia, datang kepadanya dan membuka hati kita. Oleh karena itu, setiap indrah dan keberadaan kita harus kita sadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan sendiri, dan hanya kepada Dia saja kita akan mempersembahkannya. Dan dengan itu, kalau ada hal yang akan semakin kita perbarui dan semakin kita perbaiki dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada cara lain selain sungguh membuka hati kita kepada kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh menyatakan itu. Maka datanglah selalu kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabdanya. Moga-moga kedekatan kita dengan Tuhan, keterbukaan hati kita, mata kita sungguh-sungguh akan mengajak kita juga untuk terdorong untuk menyatakan kasih Tuhan bagi setiap orang, tentu sesuai dengan kemampuan kita dan juga sesuai dengan kebutuhan orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Justru karena hal ini tidaklah begitu mudah. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, dibutuhkan iman yang kuat, komitmen yang setia dan taat, bertanggung jawab untuk memperjuangkan hal yang jauh lebih indah dan baik, sehingga semua sarana-sarana dunia ini akan membantu kita untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, dan akhirnya berkat Tuhan pun akan semakin boleh kita nikmati. Janganlah kita menilai orang-orang lain sesuai dengan pandangan dan sudut dunia ini atau pandangan kita, tetapi marilah kita berusaha untuk menilai sesuai dengan Allah memandang dan menilai kita untuk selalu hidup mulia dan bersatu dengannya. Semoga berkat Tuhan semakin boleh kita nikmati. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan sadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Orang-orang penuh perhatian membawa teman mereka yang sakit kepada Yesus supaya disembuhkan dan diselamatkan olehnya. Marilah kita pun membawa kepadanya segala kebutuhan dan penderitaan umatnya dengan berseru, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja mengasihi dan menolong kaum miskin, tetapi juga berani berbicara dengan tegas bila mereka diinjak-injak. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para pembina iman, para imam, katekis, dan guru, ya Tuhan, semoga para pembina iman mendengarkan sabda Allah dengan tekun dan kemudian mengajarkannya dengan mantap dan penuh kasih. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin, sakit dan cacat, ya Tuhan, semoga dalam diri saudara-saudari kami yang menderita, kami mengakui dan menyambut Tuhan sendiri.
Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang tuli dan buta terhadap kebutuhan orang-orang lain, ya Tuhan, semoga telinga dan mata mereka Kau buka untuk menyadari betapa pentingnya saling mengasihi dan berbagi bersama. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi kita semua, ya Tuhan, semoga hati kami yang kosong menjadi lapang, seperti pintu terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dan kami bawa dalam doa-doa kami. Utamanya bersama keluarga mendoakan Bapak Pung Siui, semoga dengan belas kasih-Mu Kau berikan anugerah semangat hidup bagi orang tua kami ini, sehingga dia semakin menemukan apa yang didambakan dalam seluruh kehidupan, rasa damai dan bahagia. Bersama dengan semua anggota keluarga, dan dengan demikian mereka semua senantiasa mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, serta semua yang mendampinginya. Semoga melalui mereka, baik para dokter, perawat, dan siapa yang menampingi orang sakit, orang-orang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, dan akhirnya suatu saat kami boleh berkumpul bersama untuk memuji memuliakan Dikau di dalam perayaan kebersamaan. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Papa Opa terkasih Jepri Hongadi yang telah 7 hari yang lalu kupanggil dari tengah-tengah keluarga, Teresia Ginawati Nios yang telah Engkau panggil 39 tahun yang lalu, juga Felis Teke Bang Ong Sui Beng. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sejenak di depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menanggung sendiri beban semua orang. Tolonglah kami untuk saling berbagi beban yang ringan, sebab kami semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, dan Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terima
Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi putra-Mu, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Agung Kojutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini bersama seluruh keluarga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi. Melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 7 dan 8 September 2024. 1. Pengumuman kolekte gereja 31 Agustus dan 1 September 2024 sebesar Rp17.609.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.535.000. Kolekte misa requiem 2 kali sebesar Rp2.280.000. Sumbangan gereja dari no-name sebesar Rp1 juta. Sumbangan untuk Gua Maria dari no-name sebesar Rp500.000. Dari Suwarti Holiwono sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra sebagai pengumuman yang kedua. Gabriel Wendy Limawa dan Frisya Camelia Rumagit sebagai pengumuman yang kedua. Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersi Nere sebagai pengumuman yang kedua. Richo Fritzi dan Ivana sebagai pengumuman yang pertama. Vincentius Budi Haryanto Junaidi dan Adriana Sinditan sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silahkan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 2 siang dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran terakhir pada tanggal 14 September pukul 12 siang. 5.
Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Senin 9 September 2024 pukul 5 sore di ruang rapat lantai 2. 6. Gereja Stasi Familia atau Tongkonan Masalo Sapa Bayo-Bayo Toraja telah menetapkan Paroki Kristus Raja Andalas sumbangan 25 bangku. Masing-masing bangku seharga 2 juta. Nama penyumbang dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi dari ibu, bapak, dan saudara-saudari untuk dapat memberikan sumbangannya via rekening pemeliharaan gereja dengan nomor rekening BCA 0258333368 atas nama PGPM KR Andalas Pembangunan atau CP Ibu Anita Wagiri. Atas dukungan serta partisipasi kita semua diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Sekali lagi bagi seluruh pengurus Depas, hari Senin kita akan mengadakan rapat sehubungan dengan perencanaan untuk pesta pelindung paroki kita. Seperti yang sudah disampaikan dalam undangan rapat baik di Depas harian dan Depas Pleno, kami sangat mengharapkan kehadiran kita karena tentu kita akan memutuskan beberapa hal sehubungan dengan ini, terlebih terkait dengan pesta pelindung kita pada tahun ini tentunya. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak lagi yang ingin kita buat, tetapi saya kira baik karena pada saat rapat pertama itu tidak quorum sehingga kami tidak bisa mengambil keputusan. Baik bahwa pada kesempatan hari Senin tanggal 9 itu paling tidak kita seluruh pengurus rukun wilayah dan paroki untuk hadir sehingga kita bisa putuskan karena ini demi kebersamaan kita tentunya. Pengumuman-pengumuman sehubungan dengan rencana perkawinan itu biasanya diumumkan 3 kali. Maka bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada keluarga dikenal lalu sudah dekat harinya, karena diumumkan 3 kali itu berarti bahwa itu 3 kali berturut-turut, sesudah itu dalam minggu itu sudah akan ada pelaksanaan penerimaan sakramen perkawinan. Sehingga masuki minggu keempat itu sudah dilaksanakan. Nah, sengaja diumumkan 3 kali supaya kita tahu dan sekaligus juga yang memberikan informasi. Dan kalau ada yang sudah tahu bahwa ada keluarga yang sudah mau menikah tetapi belum diumumkan, tolong diberitahu kepada sekretariat paroki atau kami supaya itu bisa dikonfirmasi. Saya kira itu. Lalu yang terakhir sehubungan dengan sumbang kita ke Sapa Bayo-Bayo, karena kita di semua paroki di keuskupan ini dibebankan sekian bangku, itu tempat duduk tanpa kaki, dan kita mencoba untuk mau menyumbang itu 5 sudah tadi diumumkan supaya kita berpartisipasi dalam bangku itu. Dulu memang kita sudah pernah berpartisipasi sehubungan dengan pembuatan tempat ziarah dan jalan salibnya. Saya kira kita mengambil satu bagian pada saat itu. Nah, sekarang kita gelombang kedua kita mengambil lagi bagian, dan saya kira semua paroki itu diharapkan mengambil bagian sehubungan dengan tempat duduk ini. Saya kira itu yang saya boleh ingatkan kepada kita. Kemudian pembangunan gua di bawah sudah 90% itu selesai. Kita tinggal melihatnya nanti di awal Oktober kita akan memberkati sekaligus membuka bulan Rosario. Dan dengan demikian kita akan menggunakan itu aina sementara di uji coba apakah ini sungguh-sungguh sudah bisa layak dipakai terus menerus dan akhirnya kita bisa gunakan.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Selebihnya terima kasih tentu seluruh kepada kita semua, baik seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini maupun seluruh umat yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat.